Kita lanjutkan perbincangan pemirsa. Saya mau ke Dr. Erlina. Dr. Erlina tadi sempat mengatakan bahwa saat ini testing juga berkurang karena ada beberapa tenaga kesehatan juga sedang istirahat begitu ya. Nah, kita kan juga pernah mengalami dulu tenaga kesehatan kita juga kurang, ada yang juga mereka terkena dampak. Nah, kalau kita melihat perilaku masyarakat sekarang sudah mulai cuek, sudah mulai piknik, berkerumun. Bagaimana ke depannya apabila kita berbicara mengenai kemungkinan terburuk? SDM-nya bagaimana ke depannya, kemudian persediaan obat-obatan, APD, dan macam-macam, ini akan seperti apa, Dok? Ya, jadi kalau bicara tentang SDM, jumlah SDM itu kan segitu-gitu aja. Kita tidak bisa menciptakan SDM dalam waktu yang singkat. Betul. Ya, untuk jadi dokter perlu 6 tahun lebih, jadi perawat juga perlu 3 tahun lebih, begitu ya. Jadi relatif jumlah tenaga kesehatan itu nggak jauh berbeda. Berkurang sih enggak, tapi bertambah drastis juga tidak. Barangkali yang dilakukan adalah memutasi orang yang harusnya bekerja di bangsal non-COVID dipindahkan ke COVID. Barangkali hanya begitu. Mengenai tempat tidur pun juga, tempat tidur ditambah berapapun, tapi petugasnya nggak cukup gitu. Jadi tetap saja kami merasakan kalau seperti tahun lalu itu sudah sangat meletihkan, melelahkan, letih jiwa raga. Nah, apalagi kalau dengan situasi yang varian baru yang lebih mudah menular, yang berpotensi kemudian orang akan banyak tertular, banyak yang sakit. Nah, ini saya kira mimpi buruk bagi petugas kesehatan dan juga bagi pemerintah, karena resources akan sangat dibutuhkan berlipat ganda untuk mengatasi hal ini. Oke, Mas Heri, ini ke depannya apakah sudah ada antisipasi khusus dari Satgas untuk kalau kita bicara kemungkinan terburuk begitu? Ya, saya rasa antisipasi itu sudah dilakukan bahkan sebelum mudik itu terjadi. Kita bikin beberapa simulasi, termasuk kemudian survei ketika sebelum dilarang itu berapa orang yang mau mudik, kemudian setelah dilarang berapa memang berkurang, kemudian pada kenyataannya memang yang mudik ini tidak sebanyak di hasil survei bahkan gitu ya. Kalau dari Jakarta 1,5 jutaan orang keluar, ya itu kita sebaiknya fokus. Tetapi itu pun juga potensinya juga sangat tinggi, potensi terjadi tambahan kasusnya, karena ini ada 1,5 juta ini yang ke 440.000 ke Sumatera yang sedang tinggi. Jangan sampai terjadi pingpong ya, dari Jawa ke Sumatera, dari Sumatera nanti ke Jawa lagi. Di Jawa sedang turun ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk mengantisipasinya tentu saja memang tadi di tingkat penyaringan ya, kita lakukan screening lebih luas secara lebih masif. Ini yang sedang dilakukan sekarang, sedang berjalan di 21 titik di tol misalnya, kemudian di jalan non tol juga banyak, kemudian di Bakahuni ini diperketat, lebih diperketat. Terus kemudian yang ketiga yang seperti dikatakan Bu Erlina adalah menambah kapasitas rumah sakit. Memang di atas kertas ada kapasitas itu bisa dinaikkan hingga 3 kali lipat dari ketersediaan sekarang. Tetapi memang pertanyaannya tenaga kesehatannya cukup atau enggak. Kalau di PAN atau bed itu ada gitu, tapi kan perlu juga perawatnya, perlu juga dokternya. Nah, ini yang perlu dipahami oleh masyarakat. Kendati sekarang memang lagi cenderung turun ya, tetapi kan setelah kita lakukan pemeriksaan beberapa, minimal dari yang kemarin, itu terjadi kenaikan lagi ya. Kenaikan kemarin itu jumlah yang sembuh itu lebih sedikit daripada jumlah positif baru. Ini tentu saja pertanda. Belum lagi kemudian ada juga kritik terhadap penurunan testing ketika periode Lebaran. Nah, ini benar-benar ini membuat kita agak kabur juga. Nah, ini harus dilengkapi, harus disempurnakan lagi dengan menambah memperbanyak jumlah testing. Menteri Kesehatan kemarin juga menegur kepala daerah untuk kemudian tidak mengurangi testing. Saya rasa ini upaya-upaya ini akan terus dilakukan, karena selain kemudian mempersuasi masyarakat, kita juga harus menyamakan persepsi tentang COVID ini sehingga tidak beda-beda, tidak sendiri-sendiri gitu. Agar kasusnya sedikit ya udah nggak usah tes gitu. Itu kan nggak logik gitu. Agar kasusnya sedikit ya dilakukan tracing dan testing yang akurat sehingga kita tahu gambar sebenarnya. Ketika kita tahu gambar sebenarnya, dokter seperti Bu Erlina bersama dokter-dokter yang lain itu bisa menentukan langkah-langkah apa yang tepat yang harus dilakukan.
Jadi ini kalau ketika kita terjadi kenaikan kasus bulan Januari dengan 176.000 kasus, tenaga kesehatan kewalahan. Saya tahu benar, saya merasakan benar karena saya ada kerabat juga yang sakit ketika itu 2 hari tidak dapat ruang perawatan, 2 hari di IGD yang tenda itu. Dan itu rasanya itu kita sudah nggak tahu lah, itu kita nggak bisa berpikir sebagai keluarganya. Jadi jangan sampai itu terjadi. Belum lagi tenaga kesehatannya nanti yang kelelahan. Sekarang mereka mungkin sedang dirotasi atau sedang istirahat ya, tetapi mereka sekarang mungkin juga sedang bersiap-siap jika menghadapi segala kemungkinan terhadap masyarakat yang tadi yang mengabaikan protokol kesehatan, sedang memaksa mudik, memaksa berwisata, kemudian berkerumun di tempat-tempat perbelanjaan menjelang Idul Fitri. Nah ini kita harus tunggu dulu. Oke, tadi kita sudah bahas mengenai akar rumput, Mas Heri. Tapi kan juga ini kalau ada orang yang bekerja, mereka Satgas bagaimana? Ke perusahaan-perusahaan tempat mereka bekerja juga harus support kan untuk memberikan isoman 5 hari, karena kan kadang-kadang berbenturan nih antara pejabat di desa, kemudian di pemerintah dan juga kantor si yang bersangkutan. Bagaimana, Mas Heri? Ya, saya rasa kantor juga harus ini, karena sebenarnya mencegah itu bagian investasi mereka. Daripada saya rasa tidak ada satupun kantor yang ingin karyawannya tertular gitu kan, nggak logik gitu. Jadi memaksakan mereka tetap bekerja, tetapi potensi tertular. Jadi saya rasa itu bisa dibicarakan dengan mereka. Dan sebenarnya banyak kantor juga yang Mas Cikal yang melarang karyawannya untuk ini. Untuk mudik gitu, dan ketika dia memaksa mudik, dia balik dan ketahuan dari kantor, sebaiknya ya dia harus memperpanjang cutinya atau potong cuti jika perlu gitu. Jadi ini adalah hal termurah yang bisa dilakukan, melokalisir dulu, melakukan karantina setelah antigen negatif, sudah karantina 5 hari, mereka baru kemudian berkumpul lagi atau bisa bekerja lagi. Baik, Mas Heri dan Dr. Erlina, sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih atas waktunya dan juga pemaparannya bersama kami. Salam sehat selalu. Terima kasih, salam sehat. Bu Erlina, salam sehat. Terima kasih Pak Heri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Ika.